Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudari. Di dalam kesempatan kali ini, sesi yang ke-8 dalam pertemuan metodologi penelitian pendidikan ini, saya akan menjelaskan tentang landasan teori, kerangka berpikir, dan hipotesis. Saudara-saudari harus ingat kembali bahwa kita sudah merumuskan masalah atau pertanyaan penelitian di dalam kualitatif. Kalau rumusan masalah di kuantitatif, kalau kualitatif pertanyaan penelitian. Nah, landasan teori itu diperlukan karena penelitian harus mempunyai landasan yang kokoh. Harus didukung oleh teori-teori, konsep-konsep, dan generalisasi-generalisasi hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai landasan teoritis untuk pelaksanaan penelitian. Saudara-saudari, saya harap sudah melaksanakan apa yang saya sarankan kemarin untuk mencari teori-teori itu paling tidak 8 dari jurnal-jurnal dari penelitian yang terbaru. Nah, caranya dengan mengetik di googling variabel atau tema penelitian Anda di Google, lalu koma, kemudian e-jurnal. Insya Allah akan keluar banyak. Nah, dengan adanya bacaan-bacaan seperti itu, Anda akan menemukan teori-teori, konsep-konsep, generalisasi. Generalisasi itu adalah hasil penelitian yang dari sampel kemudian digeneralisasikan untuk populasi. Contoh, bahwa kalau air panas itu kalau sudah 85 derajat Celcius, artinya dimanapun kalau air itu direbus menjadi 85 derajat Celcius itu sudah merupakan air yang mendidih, umpamanya seperti itu. Nah, di dalam dunia pendidikan, contoh generalisasi itu adalah bahwa motivasi itu dipengaruhi oleh minat belajar. Motivasi dipengaruhi oleh minat itu hubungannya dengan hobi, gitu kan. Hobi berpengaruh pada minat berpengaruh pada motivasi berpengaruh pada pada prestasi hasil belajar. Mungkin seperti itu. Itu adalah teori-teori yang sudah general, sudah umum. Nah, landasan teoritis merupakan ciri bahwa penelitian itu merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data. Jadi kalau saudara-saudari itu nanti mendapatkan bahwa sebuah penelitian itu tanpa ada landasan teoritisnya, maka penelitian itu dianggap tidak ilmiah. Maka agar ini memenuhi standar ilmiah, Anda harus juga punya teori-teori yang terdahulu yang sudah dihasilkan oleh ilmuwan-ilmuwan terdahulu. Ini sebuah ibroh, sebuah kiasan. Dalam penelitian, landasan teori layaknya pondasi pada sebuah bangunan. Bangunan akan terlihat kokoh bila pondasinya kuat. Begitu pula dengan penelitian, tanpa landasan teori penelitian dan metode yang digunakan tidak akan berjalan dengan lancar. Peneliti juga tidak bisa membuat pengukuran atau tidak memiliki standar alat ukur jika tidak ada landasan teorinya. Ini Sugiono menyimpulkan bahwa landasan teori perlu ditegakkan agar penelitian itu mempunyai dasar yang kokoh dan bukan sekedar perbuatan coba-coba. Oke, saya akan mencontohkan lebih detail dan ini harap diperhatikan. Contoh, kalau saya ingin mengungkap sebuah teori kepribadian Islam, maka saya merujuk Al-Quran, saya merujuk hadis, saya merujuk pendapat para ulama-ulama yang ada di kitab-kitabnya itu. Kalau perlu mulai secara kronologis itu Ibnu Sina bagaimana, Ibnu Khaldun bagaimana, lalu kemudian Imam Ghazali bagaimana, lalu kemudian sampai pada ilmuwan-ilmuwan yang sekarang, umpamanya itu Ismail, ada itu teori kepribadian menurut Ismail, maupun bagaimana Yusuf Qaradawi tentang kepribadian Islam atau yang lain-lain semuanya. Itu harus bagaimana teori-teori itu diungkap, dicari, lalu kemudian disusun secara kronologis sehingga apa itu teori kepribadian Islam akan tampak dari generasi ke generasi, sehingga Anda nanti bisa menentukan bahwa apa yang Anda garap itu, apa yang Anda kerjakan dengan teori kepribadian Islam, apakah merupakan pembuktian dari teori yang sudah ada atau melengkapi teori yang sudah ada, ataupun disebut sebagai penemuan baru kalau memang betul-betul
belum ada. Itu jadi ini harap diperhatikan, itu akan Anda susun nanti kalau di skripsi itu bab 2 seperti itu. Jadi Anda mempunyai teori-teori secara kronologis yang sudah dihasilkan ulama-ulama terdahulu atau ilmuwan-ilmuwan terdahulu, lalu kemudian Anda simpulkan letak Anda di mana. Oke, berikutnya, apakah yang dinamakan teori ini? Ini lebih konseptual. Yang namanya teori adalah suatu konseptual. Konseptualitas antara asumsi, konstruk, dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena yang diperoleh melalui proses sistematis dan harus dapat diuji kebenarnya. Bila tidak, maka itu bukan teori. Ya. Seperti saya contohkan tadi, teori motivasi. Itu kan awalnya dari asumsi, lalu kemudian dikonstruk, lalu menjadi proposisi. Apa itu asumsi, konstruk, dan proposisi? Nanti akan kita jelaskan lebih detail. Fungsi teori itu adalah menjelaskan, meramalkan, dan pengendalian, atau disingkat dengan M2P. M1 menjelaskan, M2 meramalkan, dan P itu adalah pengendalian. M2P. Siti Rahayu Haditono berpendapat suatu teori akan memperoleh arti yang penting bila ia lebih banyak dapat melukiskan, menerangkan, dan meramalkan gejala yang ada. Seperti tadi saya contohkan bahwa sebuah teori motivasi itu bisa meramalkan bahwa kalau motivasi seseorang tinggi maka prestasinya akan tinggi. Bila motivasinya tinggi maka kinerjanya akan tinggi. Seperti itu. Atau kita dapat menemukan teori baru umpamanya bahwa seseorang yang rajin membaca Al-Quran tiap hari dan memahami maknanya maka berpengaruh pada ketenangan jiwanya. Umpamanya seperti itu fungsi teori. Jadi sekali lagi saya jelaskan bahwa fungsi teori itu adalah M2P. M yang pertama menjelaskan, M yang kedua meramalkan, yang P itu adalah pengendalian. Misalnya yang menjelaskan mengapa air yang mendidih pada suhu 100 derajat Celcius bisa menguap, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi menjelaskan. Atau meramalkan, prediction, bila air dididihkan pada suhu 100% derajat, berapa besar penguapannya, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi meramalkan atau memperkirakan, menjelaskan dan meramalkan. Umpamanya tadi di contoh yang saya sebutkan tadi, seseorang yang membaca Al-Quran tiap hari dengan memahami maknanya maka mempunyai ketenangan jiwa yang tinggi, umpamanya begitu. Nah, oleh karena itu kalau ada orang yang membaca Al-Quran tiap hari dan dengan maknanya maka akan bisa kemudian membuat dia jiwanya tenang. Nah, bagaimana dengan tentang pengendalian di contoh tersebut? Pengendaliannya adalah ini suatu gejala. Misalnya berapa jarak sambungan rel kereta api yang paling sesuai dengan kondisi iklim Indonesia sehingga kereta api jalannya tidak terganggu, dapat dijawab dengan teori yang berfungsi mengendalikan. Umpamanya jarak sambungan itu tidak boleh lebih dari 5 mili. Karena apa? Kalau tidak ada jarak maka nanti kalau terjadi pemuaian karena besi, baja itu kalau dipanaskan akan terjadi pemuaian maka itu akan bisa patah malahan kalau tidak ada jaraknya. Maka ada jaraknya itu untuk mengantisipasi atau mengendalikan hal itu. Begitu juga umpamanya dalam teori motivasi tadi yang saya sebutkan. Kalau kita itu mempunyai siswa-siswa yang prestasinya rendah, maka yang perlu ditingkatkan adalah motivasinya. Nah, motivasi bisa ditingkatkan dengan apa? Ada teori motivasi. Teori motivasi itu adalah motivasi eksternal dan internal. Eksternal itu umpamanya dengan memberi hukuman maupun hadiah. Kalau internal berarti pemahaman terhadap makna mata pelajaran sedang diajarkan itu. Kalau maknanya itu bersentuhan dengan kehidupannya sehari-hari dan bermakna, dia akan muncul motivasinya untuk belajar karena itu berguna, bermakna untuk diri saya. Oke, saudara-saudari, ini ada beberapa istilah-istilah yang sebagaimana tadi saya sebutkan. Ada asumsi, konsep, konstruk, dan proposisi. Ini asumsi adalah suatu anggapan dasar tentang realita, harus diverifikasi secara empiris. Jadi asumsi itu belum terbukti di lapangan.
Nah, verifikasi secara empiris itu maksudnya membuktikan di lapangan. Umpamanya, kalau ada orang, ada teori tadi, ada asumsi bahwa kalau membaca Al-Quran tiap hari maka jiwanya itu ketenangannya akan tinggi. Maka kita bisa buktikan asumsi itu dengan melakukan penelitian. Apakah betul orang-orang yang membaca Al-Quran setiap hari dan dengan pemahaman maknanya itu mempunyai ketenangan jiwa yang tinggi. Nah, konsep berikutnya, konsep adalah istilah terdiri dari satu kata atau lebih yang menggambarkan suatu gejala atau menyatakan suatu ide gagasan tertentu. Contoh, konsep tentang ketenangan jiwa, jiwa mutmainnah, nafsul mutmainnah. Nah, itu adalah sebuah istilah. Istilah ini menggambarkan apa gejala yang ada. Konsep nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, ketenangan jiwa, itu adalah sebuah konsep yang menggambarkan di mana jiwa seseorang sudah tidak menuruti hawa nafsu yang rendah seperti nafsu amaro. Nafsu amaro itu berarti menentang aturan-aturan Tuhan. Berarti jiwa mutmainnah itu sudah cenderung untuk menuruti aturan-aturan Tuhan, tidak mudah marah, tidak bohong, tidak sombong, tidak menghina, tidak mencuri, tidak berzina, tidak minum minuman keras dan yang lain-lain. Apa yang dinamakan konstruk? Konstruk adalah konsep yang ciri-cirinya dapat diamati secara langsung seperti pemecahan masalah. Umpamanya, konstruk teori tadi saya mencontohkan nafsul mutmainnah itu adalah orang yang tidak sombong. Nah, itu bisa kita amati mana orang sombong dan tidak. Diamati, dilihat, oh sombong itu adalah kalau kemana-mana dia itu mengatakan dirinya sendiri, kemampuannya diri sendiri, dia lebih mampu orang lain. Orang sombong itu cenderung meremehkan orang lain dan yang lain-lain. Itu adalah konstruknya. Sedangkan kalau proposisi adalah hubungannya logis antara dua konsep ini seperti tadi. Konsep bahwa kalau membaca Al-Quran secara rajin dengan memahami maknanya, maka ketenangan jiwanya itu tinggi. Oke, ini ada berikutnya, ada macam-macam teori, ada deduktif, induktif, fungsional. Yang namanya deduktif itu adalah memberi keterangan yang dimulai dari suatu perkiraan atau pikiran spekulatif ke arah data yang akan diterangkan. Itu sebaliknya, kalau induktif adalah cara menerangkan dari data ke arah teori. Dari data ke arah teori itu umpamanya bisa dijelaskan seperti ini. Jadi kalau orang itu tidak menghina orang lain, tidak mengejek orang lain, dia tidak mengunggul-unggulkan dirinya sendiri, berarti dia itu adalah orang yang sudah berjiwa yang tenang, kan begitu, ke arah teori. Jadi teorinya jiwa yang tenang itu diterangkan dari data-data kecil. Nah, kalau deduktif itu sebaliknya, jiwa yang tenang adalah itu diurai. Ada juga teori yang fungsional. Di sini nampak suatu interaksi pengaruh antara data dan perkiraan teoritis, yaitu data mempengaruhi pembentukan teori dan pembentukan teori kembali mempengaruhi data. Ini adalah sebuah konsep teori yang mencoba menggabungkan antara deduktif dan induktif. Oke, ini berikutnya ada tingkatan teori, ini bisa nanti dibaca. Lalu kemudian fokus teori, ini juga bisa dibaca. Kegunaan teori dalam penelitian, ini juga bisa dibaca. Deskripsi teori, ini bisa dibaca ya. Nah, yang ingin saya langsung ke sini, langkah-langkah untuk Anda menulis teori di bab 2 itu. Yang pertama, tetapkan nama variabel yang diteliti atau fokus penelitian Anda dan jumlah variabelnya. Umpamanya tadi kita membahas tentang hubungan antara intensitas membaca Al-Quran dan pemahaman maknanya terhadap ketenangan jiwa. Berarti di situ ada 3 variabel. Intensitas membaca Al-Quran, pemahaman Al-Quran, dan ketenangan jiwa. Nah, kita punya 3 variabel. 3 variabel ini carilah dengan membaca bacaan buku, kamus, ensiklopedia, jurnal ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, disertasi yang sebanyak-banyaknya dan relevan.
Teori 3 variabel tadi itu dicari, lalu kemudian dikumpulkan. Cara membacanya, pertama lihatlah daftar isi setiap buku dan pilih topik yang relevan dengan setiap variabel yang diteliti. Tidak harus membaca bukunya secara lengkap, tapi lihat di daftar isinya. Cari definisi setiap variabel yang akan diteliti pada setiap sumber bacaan tadi. Bandingkan antara satu sumber dengan sumber yang lain dan pilih definisi yang sesuai dengan penelitian yang akan diadakan. Pilih definisinya atau Anda membuat definisi baru. Umpamanya tentang apakah yang disebut dengan ketenangan jiwa tadi, itu banyak teori umpamanya. Itu pilih salah satu, atau Anda bisa merumuskan definisi ketenangan jiwa yang baru, tentu dengan menganalisis dari teori-teori yang sudah ada tadi, lalu kemudian secara empirik dibuktikan. Baca seluruh isi topik buku yang sesuai dengan variabel yang akan diteliti, lakukan analisa, renungkan, dan buatlah rumusan dengan bahasa sendiri tentang isi setiap sumber data yang dibaca. Nah, itu tadi sudah saya sampaikan penjelasannya. Yang keenam, deskripsikan teori-teori yang telah dibaca dari berbagai sumber ke dalam bentuk tulisan dengan bahasa sendiri. Nah, sumber-sumber bacaan yang dikutip atau yang digunakan dalam landasan sebagai landasan untuk mendeskripsikan teori harus dicantumkan. Baik itu pakai footnote kalau skripsi kita. Oke, kalau kita ini sudah kita lakukan, maka kita mempunyai kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Contoh, teori tentang ketenangan jiwa itu faktor-faktor yang diidentifikasinya apa? Tadi saya sebutkan bahwa faktor ketenangan jiwa itu dipengaruhi kalau tidak sombong, menghindar dari perbuatan-perbuatan maksiat yang lain, minum-minuman keras, berzina, tidak mudah marah, jujur. Nah, seperti itu. Nah, itu berhubungan mengapa jujur itu menyebabkan jiwa tenang, karena orang yang bohong itu pasti akan resah dan gelisah. Orang yang sombong itu tidak mampu berdiri secara normal. Maksud saya seperti ini. Sombong itu pasti kalau orang berdiri itu seperti orang menjinjitkan kakinya. Itu akan capek. Tentu akan gelisah karena capek. Tapi kalau orang normal sebagaimana dirinya sendiri, tidak menyombongkan diri, maka dia akan berjalan, berdiri dengan normal, dengan menapak dua kaki, tentu tidak akan capek. Nah, itu kita harus memikirkan itu, menghubungkan teori itu dengan faktor-faktor yang ada di bawahnya. Oke, berikutnya kerangka pikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antara variabel yang diteliti. Ini kerangka berpikir. Jadi kita akan menghubungkan pengaruhnya intensitas membaca Al-Quran dengan pemaknaan terhadap pemahaman Al-Quran dengan ketenangan jiwa. Nah, kerangka berpikir itu harus dijelaskan bahwa intensitas membaca Al-Quran, karena seringnya membaca Al-Quran, maka dia lebih mampu untuk menyandarkan dirinya kepada Allah. Saat seseorang mempunyai persandaran kepada Allah, maka dia jiwanya lebih tenang daripada orang-orang yang tidak punya sandaran apapun, atau hanya mengaku-ngaku mempunyai sandaran kepada Allah. Itu juga tidak mempunyai jiwa yang tenang. Nah, ini dihubung-hubungkan. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel. Umpamanya tadi variabel pemahaman Al-Quran terhadap ketenangan jiwa. Itu tadi, kalau seseorang lebih mengenal Al-Quran, maka dia akan lebih mengenal Tuhan. Saat seseorang lebih mengenal Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pasti akan menyandarkan dirinya kepada Zat yang maha tinggi, Zat yang maha besar, Zat yang maha kaya, yang maha kasih, yang maha sayang. Maka jiwanya akan menjadi tenang. Nah, itu contoh hubungan-hubungan ini. Lalu kemudian perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Sudah saya jelaskan kemarin, kalau independen itu yang dipengaruhi, kalau yang dependen itu yang mempengaruhi. Dalam contoh ini berarti yang independen, yang bebas itu adalah intensitas membaca Al-Quran dan pemahaman terhadap makna Al-Quran. Sedangkan yang dipengaruhi, yang dependen itu adalah ketenangan jiwa.
Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Umpamanya dalam contoh saya tadi, orang ini kok jiwanya tenang, tapi tidak banyak membaca Al-Quran, tidak memahami Al-Quran. Ketenangannya dari mana? Oh, dia ternyata memahami filosofi hidup baik secara barat maupun secara timur atau secara Jawa. Nah, nilai-nilai filosofi itu sebetulnya universal. Universal itu artinya di dalam Al-Quran juga ada nilai-nilai filosofi timur seperti Buddha, itu juga ada. Orang-orang seperti itu juga punya ketenangan jiwa, tapi bukan ketenangan jiwa yang bersandar pada Allah, tapi lain. Tapi jiwanya juga tenang. Oke, itu saudara-saudari yang bisa kita pelajari hari ini. Dengarkan dengan baik, cermati dengan baik apa yang saya sampaikan. Slide-nya ini juga akan saya upload di Google Classroom, juga Anda bisa pelajari apa yang saya lewatkan untuk Anda baca tadi. Terima kasih untuk hari ini, cukup. Nanti kita diskusikan kembali melalui live, melalui Google Meet ataupun Zoom. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.